Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji lagi buku Dia Tak Lagi Setia dengan menggali pelajaran-pelajaran penting dari surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Kita sekarang masuk ke ayat 11 sampai 20 dengan mempelajari kisah turunnya ayat tersebut. Kisah turunnya ayat 11 sampai 20 dari surat An-Nur, yaitu kita ambil dari kitab tafsir para ulama yang menjelaskan bahwasanya kisah turun ayat ini dikarenakan Aisyah itu dituduh selingkuh. Kita baca dari halaman 53 dari buku Dia Tak Lagi Setia. Bisa dipesannya di Ruwefi Store yang ada di Instagram atau Rumeso Store, atau langsung ke WA 085200171222 ya. Ya, bisa dilihat Aisyah dituduh selingkuh. Aisyah dituduh selingkuh. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diundi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan undian di antara kami di dalam suatu peperangan yang beliau ikuti. Ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup atau tandu di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Nah, jadi Aisyah ini dibawa dalam tandu atau sekedup yang ada di punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah SAW nanti sampai pulang. Jadi yang mendapat undian itu Aisyah. Dan undian seperti ini dibolehkan ya, karena di sini tidak ada judi. Jadi secara umum hukum undian itu boleh. Terus ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari marjan zifar terputus. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku. Sementara rombongan yang tadi membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Nah, jadi Aisyah ini kehilangan kalung, yaitu kalung zifarnya terputus. Dia cari-cari, ternyata dia ketinggalan rombongan. Karena sekedupnya itu sudah pergi berangkat tanpa membawa Aisyah. Jadi Aisyah tidak ikut di dalamnya. Mereka beranggapan bahwa Aisyah ternyata sudah ada, ternyata belum. Nah, Aisyah mengatakan, pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan, makanya mereka tidak curiga dengan sekedup yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa unta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Nah, ternyata Aisyah tertinggal ya. Nah, kemudian Aisyah tadi berhenti, lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan nanti mereka akan merasa kehilangan dan cari-cari lagi. Terus ketika sedang duduk,
Kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Sofwan bin al-Mu'attal as-Sulami al-Dakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam untuk suntuk sehingga ia sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang, lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirja-nya, bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ia melihatku, kututupi wajahku dengan jilbab. Demi Allah, ia tidak mengajakku bicara, dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja, sehingga ia menderumkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki depan unta, kemudian aku menungganginya. Selanjutnya ia berkata dengan menuntun kendaraan sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak seraya kepanasan di tengah hari. Maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini atau menuduh berzina. Orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tadi ditemukanlah oleh Sofwan bin al-Mu'attal as-Sulami az-Zakwani, Aisyah itu tertinggal. Maka dia ngajak Aisyah untuk menunggangi unta miliknya, lantas pergi bersama Aisyah pulang ke Madinah. Tapi ketika memanggil Aisyah tadi, ya, mengajak Aisyah itu tidak dengan ucapan banyak di situ, cuma ketika ketemu dengan Aisyah dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika itu Aisyah tertutup wajahnya dengan jilbab. Nah, di situ lihat catatan pentingnya, ya, ia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun. Nah, bagaimana mau bisa berzina ketika itu, ya? Nah, namun sudah tersebar isu, disebarkan oleh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul kalau Aisyah itu telah berzina dengan Sofwan az-Zakwani. Nah, tersebar berita itu di Madinah. Terus kita lihat. Aisyah mengatakan, kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan. Sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucap salam dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang membuatku penasaran, tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Nah, lihat di sini, Rasulullah itu biasanya perhatian pada Aisyah, ngecek Aisyah gitu. Tapi pas isu ini tersebar, Aisyah itu sakit, ya. Ingat, Aisyah sakit di rumah berarti, ya. Nabi SAW itu tidak menanyakan banyak hal kecuali menanyakan keadaan saja, terus pergi lagi dari rumah. Nah, itu yang membuat penasaran Aisyah. Kalau ada sakit, si Aisyah sakit, tentu Rasulullah SAW itu jenguk, melihat Aisyah gitu. Namun kali ini tidak seperti itu. Ya, terus lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abi Rum bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putra Sakhr bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Usathah bin Ubad bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, "Celakalah Mistah." Lantas aku berkata kepadanya, "Alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar." Ia berkata, "Apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan?" Aku bertanya, "Memang apa yang ia katakan?" Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pemberi berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun akhirnya bertambah sakit. Nah, tambah sakit lagi, padahal tadi sudah mau sembuh, tambah sakit lagi. Dikarenakan dia dapat isu, ada berita bohong bahwasanya ia dituduh berzina. Terus, ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, "Bawalah aku kepada kedua orang tuaku." Aisyah menjelanjutkan kisahnya. Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah SAW mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?"
Ibuku menjawab, "Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seseorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut aibnya." Lantas aku artinya antara sesama istri kadang saling cemburu, kadang saling menyebutkan aib, ya. Terus lantas aku berkata, "Subhanallah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini." Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Terus Aisyah melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika wahyu tidak segera turun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Jadi Nabi SAW kalau seperti ini minta pertimbangan. Ada situ Usamah bin Zaid, ada situ Ali bin Abi Thalib. Semua ini sahabat-sahabat yang masih muda, ya. Usamah bin Zaid maupun Ali bin Abi Thalib ini masih muda. Terus dimintai saran atau pendapat mengenai kasus yang dialami oleh Rasulullah SAW. Terus mereka nanti menjawab di sini. Usamah jawab bagaimana, Ali bin Abi Thalib jawab seperti apa. Aisyah melanjutkan. Sedangkan Usamah radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang itu dari perbuatan zina, ya. Terus dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan kesempatan kepadamu." Wahai Rasulullah, Allah tidak akan, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu. Nah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu, perempuan selain Aisyah masih banyak. Ini kata Ali, ya. Tapi kalau Usamah itu berpendapat, dia itu mengatakan kalau istri-istrimu menurut pengetahuan kami mereka hanyalah orang-orang yang baik. Jadi ada penilaian positif dari Usamah. Kalau penilaian Ali, dia memberikan saran. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran?" Ya. "Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya." Nah, ini pendapat dari Barirah, ya. Budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Terus lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar seraya bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapa yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku." Ya, terus Selanjutnya, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Nah, yang tadi Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, dia dari kabilah Aus, ya. Kalau itu dari kabilah Aus langsung dipenggal lehernya. Tapi kalau itu dari saudaranya Khazraj, ya tunggu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saran dari Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Terus Aisyah melanjutkan kisahnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha berdiri. Terus ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang soleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Nah, ini pendapat dari Sa'ad bin Ubadah. Ini dari kabilah Khazraj. Terus lalu Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu berdiri.
Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kamu bohong, demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik," dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling membunuh, padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka sampai mereka diam dan Rasulullah sendiri juga terdiam. Terus Aisyah melanjutkan kisahnya. Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansor meminta izin kepadaku, lalu aku pun memberi izin kepadanya, sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk, kemudian duduk. Beliau SAW tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku ini. Nah, jadi perkara ini ingin diselesaikan dengan wahyu ya. Mereka lagi menunggu wahyu ini turun. Benarkah Aisyah itu berzina ataukah tidak? Terus. Lantas Rasulullah SAW meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya." Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Tatkala Rasulullah SAW telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah." Selanjutnya, aku berkata kepada ibuku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah SAW atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah SAW." Lalu aku berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya, jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengetahui sesuatu yang Allah mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, di sini Aisyah mengambil solusi untuk banyak bersabar sampai turunnya wahyu untuk membuktikan bahwasanya Aisyah itu tidak berzina. Terus. Kemudian aku berpaling, aku berbaring di atas tempat tidurku. Aisyah melanjutkan kisahnya, "Aku, wallahu alam, ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. Sungguh, persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah menjadi sesuatu yang akan selalu dibaca. Sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut Allah membebaskanku dari tuduhan tersebut." Terus Aisyah melanjutkan, "Demi Allah, Rasulullah SAW belum sempat beranjak dari tempat duduknya, dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi SAW merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau." Ya. Terus Aisyah melanjutkan, "Kontan, kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang kali pertama beliau katakan ialah, 'Bergembiralah Aisyah, Allah telah membebaskanmu.' Lalu ibuku berkata kepadaku." Nah, lihat tadi dia Nabi SAW suruh bergembira karena kalau dapat
jalan keluar seperti ini ya tidak memperpanjang sedih lagi, namun berganti bahagia. Terus berdirilah kepada Nabi. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah menurunkan ayat berikut. Nah, ini ayat yang kita kaji dalam surat An-Nur ya, ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Ya, terus. Sampai 10 ayat secara keseluruhan. Ketika Allah telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsasah radhiyallahu anhu, karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir, berkata. Abu Bakar itu berkata kepada Mistah yang tadi berita bohong itu tersebar lewat Mistah, maka Abu Bakar ingin istilahnya menghentikan nafkah sebagai hukuman pada Mistah dan anaknya gitu. Terus demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Karena dia telah berkata yang tidak benar tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah menurunkan ayat berikut, yaitu An-Nur ayat 22, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah, yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, mengenai persoalanku. Beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyayangiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah melindunginya dengan sifat wara. Sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha bertentangan dengannya, maka binasalah orang-orang yang binasa. Tadi itu tanggapan dari Zainab binti Jahsh, seperti kita tahu di pembahasan istri Nabi. Dia memang orang yang terkenal berbuat baik, termasuk di sini Aisyah pun mengakuinya. Ketika menyebutkan tentang pendapat Zainab, di situ Aisyah katakan dia menyayangiku dalam hal kecantikan. Berarti Zainab binti Jahsh juga cantik. Nah, sekarang kita lihat pelajaran dari kisah Aisyah dituduh selingkuh. 1. Kewajiban mengundi di antara beberapa istri ketika hendak mengajak pergi sebagian di antara mereka. Ini jadi dalil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Juga jumhur ulama tentang bolehnya mengundi untuk pembagian giliran dari istri-istri yang ada. Bahkan tidak boleh suami yang beristri lebih dari satu cuma sekadar memilih saja pasangannya tanpa melalui pengundian. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi jangan cuma semau suami, makanya di sini disebut kalau dalam poligami itu berbuat adil, kalau tidak nanti miring sebelah. Jadi tidak hanya memikirkan poligami ini sunnah Nabi, namun dari sisi kesiapan itu tidak siap dia untuk menjalaninya. Jadi jangan cuma modal nekat, jangan cuma modal ingin menjalankan sunnah Nabi. Ya, namun memikirkan matang-matang daripada menzulimi istri sendiri gitu. Kalau ini Nabi bagi dengan adil, digilir, semuanya akan dapat giliran, tapi nanti pakai urutan gitu. Nah, terus yang kedua, bolehnya seorang suami bepergian dengan istrinya, mengajak istri safar berperang, kaum perempuan menaiki sekedup tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta,
dan laki-laki melayani perempuan ketika dalam perjalanan. Nah, seperti ini dibolehkan ya. Terus yang ketiga, pasukan harus mengikuti perintah pemimpin jika ingin berhenti dalam perjalanan. nah, jika ingin berhenti dalam perjalanan harus perhatikan perintah dari pemimpin. Terus Boleh bagi kaum perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin suami. Ini termasuk hal-hal pengecualian. ya, kalau ada kebutuhan ya, dia tetap perhatikan aturan juga ketika keluar rumah. Seperti nutup aurat, tidak memakai minyak wangi, dan seterusnya. Terus yang kelima, Boleh seorang wanita memakai perhiasan melingkar ketika safar, sama seperti ketika berada di rumah, selama tidak menampakkan perhiasannya keluar dan terlihat orang banyak. nah itu, jadi boleh memakai perhiasan melingkar karena kalungnya Aisyah itu ada dari merjan zifar ya, yang terputus tadi. Berarti boleh memakai perhiasan yang melingkar, cincin, kalung, gelang, ya, anting, ya, boleh. Terus, Seorang yang menaikkan perempuan ke atas unta dan kendaraan lainnya tidak boleh mengajak bicara perempuan tersebut jika bukan mahramnya, kecuali karena suatu kebutuhan. Sebab para sahabat hanya membawa sekedup, mereka tidak mengajak bicara orang yang mereka duga ada di dalam sekedup. ya, jadi sifat sahabat dan mereka jaga pergaulan bagus sekali dengan para wanita, tidak mudah berbicara bebas, seperlunya saja. Ya, tidak dengan kalimat yang mendayu-dayu, dengan merayu, dengan syahwat, tidak. Terus yang ketujuh, Keutamaan wanita untuk sedikit makan, dan itulah yang dicontohkan oleh wanita-wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi terbaik yang patut dicontoh. ya, terus yang kedelapan, Boleh sebagian pasukan telat beberapa saat dari lainnya ketika ada kepentingan. boleh sebagian pasukan telat beberapa saat dari lainnya ketika ada kepentingan. Ya, terus, Menolong orang yang butuh pertolongan, membantu orang yang terpisah dari rombongannya, menyelamatkan orang hilang, dan memuliakan orang yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sofyan. Safwan radhiyallahu anhu, yaitu ini menjalankan sabda Nabi SAW juga, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Terus, Menjaga tata krama yang baik bersama perempuan bukan mahram, terutama ketika di tempat sepi bersamanya dalam kondisi darurat, baik di tanah lapang atau di tempat lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Sofwan, yaitu menderumkan unta tanpa berbicara dan tanpa bertanya. Di samping itu, seyogyanya ia berjalan di depan perempuan tersebut, tidak di sampingnya dan tidak pula di belakangnya. nah ini aturan bergaul dengan perempuan ya, dari sisi berbicara, ketika tetap menjaga tata krama di sini. Tadi Safwan itu jalan di depan perempuan, bukan di belakang, karena di belakang nanti rawan dia mulai lihat aurat gitu. Terus yang ke-11, Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, padahal kita sendiri butuh. Ini yang disebut ithar, sebagaimana dilakukan oleh Sofwan pada Aisyah dalam hal menunggangi unta. ada sifat isar. Isar itu mendahulukan yang lain padahal diri kita itu sendiri butuh. Seperti ini ya, Safwan butuh kendaraannya, namun karena melihat Aisyah juga butuh, dia dahulukan saudaranya. Itu namanya isar. 12, Disunahkan membaca istirja, yaitu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah, baik dalam bidang agama atau dunia, baik menimpa pada diri sendiri maupun orang lain. ya. Terus yang ke-13, Kisah di atas menunjukkan bahwa ada anjuran menutupi wajah wanita dari pandangan lelaki, walaupun yang memandanginya adalah soleh atau selainnya. nah jadi menutup wajah itu lebih dianjurkan ya dari pandangan laki-laki. Terus yang ke-14, Disunahkan menutupi desas-desus mengenai seorang dari orang yang bersangkutan jika tidak ada gunanya menuturkan isu tersebut. Sebagaimana mereka menyembunyikan isu tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha selama sebulan. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha baru mendengarnya lantaran ada suatu kejadian, yaitu pernyataan Ummi Mistah yang mencela Mistah. nah lihat, disunahkan menutupi desas-desus. Jadi kalau ada gosip ditutupin lebih baik. Kita apalagi tidak tahu jelas berita itu, ya ditutup saja. Tidak ada manfaat kalau kita sebar, ya nggak usah sebar. Terus 15, Sunnah bagi seorang suami bersikap lemah lembut dan berinteraksi dengan baik terhadap istrinya. Dan apabila ada sesuatu yang dapat menghalangi hubungannya dengan istri dan lain sebagainya, maka suami mengurangi sikap lemah lembutnya dan sebagainya agar istrinya paham bahwa ada sesuatu yang terjadi, sehingga si istri menanyakan penyebabnya lalu ia dapat melenyapkannya. nah di sini kita lihat ada interaksi ya.
yang baik dari Rasul. Ketika Aisyah dituduh kayak gini, tetap kunjungi, tetap buat baik, ya, bersikap lemah lembut. Tapi kadarnya berkurang di sini, intensitasnya itu berkurang. Ya, tidak seperti biasa Rasul kunjungi. Ya, sikap beliau agak sedikit berbeda karena masih menunggu ini benar ataukah tidak tuduhan selingkuh pada Aisyah radhiyallahu anha. Terus ke-16. Dianjurkan menjenguk orang sakit. 17. Dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit ketika menjenguknya. Jadi ketika kunjungi, gimana kabarnya, sudah semakin mending apa belum? Kalau di rumah sakit, kapan pulang dari rumah sakit? Boleh tanya seperti itu ketika menjenguk orang sakit ya. Terus 18. Tidak boleh mencela orang dengan doa celaka, apalagi orang yang dicela asalnya adalah orang-orang yang mulia. Ya, tidak boleh ya mencela seperti itu ya, seperti Ummu Mistah mencela Mistah gitu ya. Terus orang-orang baik disikapi dengan berhusnuzon dulu padanya, tidak boleh menyakitinya. Jadi jangan dahulukan suuzon. Kalau untuk orang-orang baik dahulukan husnuzon. Termasuk juga pada suami dahulukan husnuzon gitu. Seperti juga istri kepada suami, suami pada istri pula. Jadi husnuzon lebih didahulukan daripada banyak curiga pada orang lain. Terus yang ke-20. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar, Ahlu Badar, dan mereka harus dibela sebagaimana pembelaan Aisyah pada mereka. Nah, sebagaimana pembelaan Aisyah pada mereka, Ahlu Badar ini dibela. Ya, sebagaimana sahabat secara umum juga kita sudah bahas di pembahasan Syarh Sunnah, itu juga dibela. Terus bisa jadi kita difitnah dan karena fitnahan tersebut membuat kita jatuh sakit seperti yang dialami Aisyah. Tugas kita sabar dalam menghadapi fitnahan ini. Jadi tugasnya sabar. Kadang bisa jatuh sakit, menyakitkan sekali gitu. Tapi tugasnya sabar kalau misalnya difitnah, dituduh yang tidak benar. Terus 22. Apabila seorang perempuan hendak keluar untuk memenuhi kebutuhannya, maka disunahkan baginya ditemani oleh perempuan lain yang dapat membuatnya nyaman dan tidak diganggu oleh orang lain. Ya, ditemani oleh perempuan lain. Kalau perempuan keluar agar dia mendapatkan rasa aman situ. Kecuali safar nanti ya. Safar tetap ditemani suami atau mahram. Terus 23. Seorang istri boleh pergi ke rumah orang tuanya asalkan dengan izin suaminya. Iya, 24. Di antara para istri yang dipoligami pasti ada rasa cemburu serta kebencian satu dan lainnya. Bisa jadi ada rasa cemburu ya dan saling benci ya. Itu suatu yang bisa ada dalam poligami. Walaupun yang tidak poligami juga pun bisa seperti itu antara suami istri. Terus 25. Di rumah tangga yang penuh kesolihan seperti pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemukan ada masalah, maka perlu menghadapinya dengan tenang dan pasti selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, terus yang ke-26. Aisyah radhiyallahu anha itu cantik dan dicintai oleh suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu cantik dan dicintai oleh suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus 27. Boleh mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah sebagai ungkapan takjub. Boleh mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah sebagai ungkapan takjub. Ya, nomor 28. Dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada orang terdekatnya, keluarganya, dan teman-temannya mengenai persoalan yang dihadapinya. Ya, dianjurkan bagi seorang suami untuk meminta pendapat kepada orang terdekatnya, keluarganya, dan teman-temannya mengenai persoalan yang dihadapinya. Jadi minta saran pada yang lainnya boleh. Terus yang ke-29. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang baik. Ya, karena laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Terus 30. Istri dianjurkan mengabdi kepada suami dengan mengurus rumah seperti memasak, menyiapkan segala keperluan suami dan kebutuhan suami lainnya. Ya, 31. Istri yang masih muda kadang lalai dalam mengurus rumah, mungkin karena usianya yang belum matang dan belum sangat dewasa. 32. Boleh mencari tahu kebenaran berita yang didengar yang terkait dengan kita, adapun selain itu terlarang dan termasuk tajasus, mencari-cari kesalahan orang dan termasuk sikap berlebihan. Ini kalau tajasus itu terjadi jika pada orang yang ini ya, orang yang baik-baik kemudian dicari-cari kesalahannya, ya, ingin diungkit-ungkit kesalahannya gitu. Nah, ini disebut tajasus. Namun kalau pada orang yang memang sudah latar belakangnya ya dia pelacur, dia peminum, ya kalau akhirnya ketahuan kesalahannya ya itu bukan tajasus, beda ya. Jadi orang beriman asalnya dihukumi husnuzon terus, ya, tidak dihukumi yang jelek-jelek gitu kecuali ada bukti yang benar. Terus 33. Boleh seorang imam berkhutbah dan membicarakan masalah yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus 34. Para sahabat Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat dalam membela nabinya dan menjalankan perintahnya. Dan kita juga tetap membela Nabi. Di antara bentuk membela Nabi adalah menjalankan ajarannya, membela ajarannya dari penyimpangan. Terus yang ke-35, diperintahkan untuk segera menghentikan pertikaian dan menenangkan yang sedang marah. Nah, termasuk pertikaian antara suami istri, ada pihak keluarga yang ingin bantu, dia tugasnya damaikan. Nah, cari jalan keluar supaya tetap damai, keluarga tetap lanjut. Dan ingat kaidahnya ya, al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut lebih baik daripada memulai dari awal lagi. 36. Seorang muslim tentu marah kalau ada yang menjatuhkan kehormatan pemimpinnya sendiri. Apalagi menjatuhkan kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 37. Kita didorong untuk bertaubat dan keutamaan taubat itu luar biasa. Nah, seperti Aisyah ya, ditunggu antara wahyu turun, antara dia itu bertobat atau masih menunggu wahyu turun ya, kalau ini terbukti benar ataukah tidak. Jadi ada anjuran untuk bertobat. 38. Menghormati yang tua atau kibar dengan mempersilahkan mereka yang berbicara terlebih dahulu daripada yang muda atau sigor karena mereka lebih punya pemahaman yang sempurna. Nah, jadi kalau kumpul-kumpul, ini pelajaran dari kisah ini ya. Nah, ada yang tua didahulukan untuk dia bicara ya. Terus baru yang muda-muda. Nah, ini penghormatan kepada yang tua dan mengasihi yang muda. Terus 39. Disunahkan untuk memberikan kabar gembira dengan segera ketika mendapat nikmat besar atau terangkat dari musibah besar. Misalnya yang baru lahir, ada yang selamat dari bencana, ada yang baru nikah, ada yang dapat pekerjaan. Nah, berita ini bisa sampaikan pada orang lain. Yang penting tidak sampaikan pada orang yang hasad pada kita. Kalau tidak nanti akan timbul hasad yang besar. Terus 40. Kisah ini menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang ragu dan masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh, maka ia kafir dan murtad dengan sepakat para ulama. 41. Hendaklah kita terus memperbarui syukur ketika mendapatkan nikmat baru. Karena syukur itu sendiri adalah nikmat, maka butuh terus kita untuk bersyukur. Terus 42. Keutamaan memberi makan kepada orang fakir miskin, apalagi masih punya hubungan kerabat. Ahmad Maulana, mic-nya. Terus ulang coba. Keutamaan memberi makan kepada orang fakir miskin, apalagi masih punya hubungan kerabat. Nah, ini jadi tanda kalau bersedekah kepada yang lebih dekat, hubungan kekerabatannya lebih utama daripada orang jauh. Terus 43. Siapa yang bersumpah lalu melihat ada yang lebih baik di balik itu, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dengan menunaikan kafarah atau tebusan. Kafarotnya itu lihat di surat Al-Maidah ayat 89. Terus 44. Di balik kesulitan ketika mencapai puncaknya akan datang kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Atau istilah para ulama juga, satu kesulitan itu akan dikalahkan dua kemudahan, atau ya ada kesulitan maka kemudahan itu akan semakin dekat. Terus 45. Solusi ketika menghadapi fitnahan dari orang lain adalah sabar. Sabar itu awalnya pahit, namun akhirnya lebih manis daripada madu. 46. Allah yang nanti akan membalas setiap orang yang memfitnah, menuduh orang lain tanpa bukti, dan Allah lah yang nanti akan menampakkan manakah yang benar. Nah, jadi kalau kita difitnah, sini seperti dilakukan Aisyah, ya sabar. Hadapi fitnahan tersebut, gosip yang enggak benar, berita yang enggak benar kepada kita. Nanti biar Allah nanti akan membalasnya. Terus 47. Terakhir, nanti siap-siap setelah ini untuk tanya jawab. Kami buka waktu 20 menit insyaAllah. Monggo 47. Kejelekan tak perlu dibalas dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Berikanlah maaf pada orang yang berbuat jelek kepada kita. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, dan inilah mayoritas penjelasan dari pelajaran kisah tadi, diambil dari Syarah Sahih Muslim juz 17 halaman 105 sampai 108. Ada 47 poin yang bisa kami simpulkan. Ya, pertemuan berikut tentang menyikapi gosip. Ya, menyikapi gosip, baru dosa lisan, hati-hati jika suka gosip tersebar. Nah, nanti sampai ayat 20 kita bahas dari tafsir surat An-Nur ini, baru tentang masalah keluarga sampai poligami. Baik, sehari Senin lagi kita akan berjumpa untuk membahas buku Dia Tak Lagi Setia. Ya, ada pengumuman
Nanti jika ada yang ingin ikut daurah 3 jam ya, atau 4 jam ya, besok Sabtu nanti jam 9 sampai jam 1, nanti kan infonya ada di media sosial, tapi kajiannya hanya via Zoom saja, tidak disebarkan di media sosial yang lain, dan peserta hanya dibatasi 100 via Zoom, nanti lewat Zoom Romeso TV. Ada dari buku ini nanti kami ambil, ini sudah pernah dibahas di kajian pagi juga. Jadi barangkali ada yang terlewat, bisa ikuti kajian 4 jam besok Sabtu. Nanti tunggu infonya ada di media sosial dan berbagai platform dari Romeso, bisa dimanfaatin. Kalau belum punya buku nanti akan dijual dalam bentuk PDF juga. Ya, kalau sudah punya tinggal dipakai untuk besok hari. Kalau tidak segera pesan juga bisa di Wifi Store. Ada juga di reseller, tergantung kota masing-masing, dekat ya bisa sampai lebih cepat. Bisa di reseller ada 27. Nanti cek di Instagram wifi.store atau lihat langsung di marketplace. Ya, demikian. Silakan jika ada yang mau bertanya, monggo. Dari Raisen dulu, silakan. Baik Ustadz, silakan Ummu Hazel. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ya. kalau ada sikap seorang istri yang mengatakan, aku izinkan kamu poligami saat aku lihat memang kamu sudah siap gitu kan. Tapi saat misalnya si istri tahu dia berselingkuh gitu, aku tidak akan maafkan gitu Ustaz, jadi akan langsung minta cerai, tapi kan karena memang diizinkan. Apakah sikap seperti ini benar untuk seorang istri gitu? Karena beralasan kalau selingkuh itu biasanya susah sembuh penyakitnya Ustaz gitu. Pasti akan tadi dibilang silahkan poligami, tapi ternyata suami malah selingkuh, bukan nikah untuk poligami gitu. Silahkan poligami saat sudah siap gitu kan. Tapi misalkan aku mengizinkan itu bukan berarti aku izinkan selingkuh gitu kan. Poligami caranya harus syar'i gitu Ustaz. Ya, akhirnya dia pilih jalan selingkuh. Ya, suami itu pilih jalan selingkuh ya. Itu maksudnya mewanti-wanti Ustaz, ngerti kan? Belum terjadi, tapi si istri sudah berkata seperti itu kepada suaminya. Ibu berkata kayak gitu, timbang-timbang lagi deh. Bukan kalimat yang harus istri ucapkan gitu. Mau ucapkan silakan, tapi penuh pematangan daripada menyesal nantinya ketika sudah ucapkan, ternyata nggak kuat jalani poligami. Timbang-timbang lagi. Berarti untuk konsekuensinya berat ya Ustaz untuk berkata seperti itu gitu. Iya, berat lah. Ya, karena masalah-masalahnya kok banyak gitu ya. Bukan berarti nggak bolehkan poligami, tapi ya dilakukan oleh orang-orang yang tepat saja. Dan perlu paham agama di sini. Saya kemarin ada postingan satu di media sosial, sebenarnya saya lagi singgung laki-laki sih. Saya cuma bilang aja hadis ini banyak dilupakan oleh yang poligami gitu. Kenapa dilupakan? Ya karena dia cuma pikir sunnah Nabi saja untuk poligami. Ternyata hadis ini dia lupa. Mangkanat lahu imra'atani fama la ila ihdahima ja yaumal qiyamati wa shikhu ma'ilun. Siapa yang memiliki 2 istri lalu ia cenderung pada salah satu dalam hal ini ya, pembagian nafkah nggak adil, pembagian malam tidak adil, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Hadis ini kan banyak dilupakan. Cuma mikir istri 2, 3, 4. Mbok mikir matang-matang gitu loh. Orang-orang yang sudah siap dari sisi ilmu saja yang boleh lakukan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ya. Silakan berikutnya. Ya Ummu Al. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Akhir-akhir ini kebanyakan para suami itu banyak yang sibuk bekerja di luar gitu ya Ustaz. Waktunya itu lebih banyak di luar rumah, kemudian pulangnya larut, berangkatnya pagi. Jadi untuk mendidik anak, ikut ngasuh anak itu jarang gitu loh Ustaz. Lalu kan istri capek, terus dia misalkan ya protesnya dengan misalkan mukanya cemberut apa gimana, itu apakah diperbolehkan Ustaz? Yang istrinya yang protes cemberut. Iya maksudnya biar ya kalau
di rumah terlalu capek dengan hanya dengan anak-anak itu nggak berbagi itu kan ini ya. Ya bisa saja sampaikan ke suami dengan cara seperti itu, tapi ya tetap melayani dengan baik gitu. Bisa saja kita sambil berikan masukan gitu, bisa Bu. Iya Ustaz. Tanya satu lagi di luar tema ya Ustaz. Iya. Kemarin kan saya dapat undangan makan dari, kebetulan ada mertua aku itu ulang tahun lah. Saya tuh bukan mau datang ke ulang tahunnya, tapi hanya untuk menghormati undangannya gitu Ustaz. Biar nggak biar nggak ramai itu, apakah diperbolehkan Ustaz? Biar menghindari mengurangi mudorot namanya. Iya Ustaz. Boleh ya. Iya, yaudah Ustaz. Jazakillah khairan hasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya di luar tema, Ustaz. Ya. Mau tanya tentang hukumnya seorang perempuan yang mengajar di suatu instansi, misalkan di SMP atau di sanawiyah, mengajarkan itu laki-laki, apakah diperbolehkan atau tidak? Yang diajarkan sudah balik apa belum? Ya usia SMP Ustaz. Berarti sudah balik? Ya. Kalau ada yang lain, misalnya cuma putri-putri saja yang diajarkan, lebih baik. Oh, jadi gimana? Misalkan kalau sudah terlanjur mengajar di situ, berarti apakah kurangi harus mudorot. Keluar gitu? Kurangi mudorot. Ya itu ujung-ujungnya kalau mau keluar lebih aman gitu. Oh, kalau timbang-timbang iya, mana mudorotnya lebih ringan yang diambil. Oh iya ya Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Begini Ustaz, terkait dengan tadi tema yang tentang tuduhan perselingkuhan gitu. Ketika berakhir dengan perceraian, tetapi hanya perceraian agama misalkan, dan suami istri itu masih tinggal satu rumah, bagaimana hukumnya? Nggak ada kata-kata rujuk dalam satu rumah itu? Tidak, soalnya untuk rujuk juga tidak bersedia, kemudian untuk bercerai secara tidak bersedia, tapi masing-masing misalkan kekeh pengen tinggal satu rumah gitu, karena rumah itu belum bisa dibagi dua atau gimana gitu. Sudah keluar kalimat talak apa belum? Sudah. Dan sudah itu sudah selesai masa iddah? Udah setahun lebih gitu. Ya sudahlah, nggak bisa satu rumah seperti itu. Kalau jadi sudah lebih baik ditinggalkan gitu. Bukan lebih baik, harus ya. Ya, karena gimana sudah nggak ada hubungan lagi suami istri. Jadi si mantan suaminya itu sudah tidak punya kewajiban menafkahi mantan istrinya itu. Sudah selesai itu. Oh iya. Kan sudah seperti orang lain tau Bu. Jadi satu rumah ketemu orang lain, kan bukan suami istri lagi. Gimana itu menghindarinya? Soalnya tetangga itu tidak pada tahu gitu kalau mereka itu sudah bercerai gitu. Jadi ketika mereka tinggal satu rumah disangkanya masih ada hubungan pernikahan gitu. Ya tetap yang lebih aman pisah. Oh iya. Ya Ustadz, jazakallah khairan katsiran. Waalaikum. Silakan Sunnah lecture official. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang dari Saudi. Alhamdulillah. Pak Ustadz, masalah vaksin gini. Alhamdulillah anak udah ada panggilan ya minggu ini. Terus masalahnya kan staf anak itu pada was-was gitu. Gimana ya cara edukasinya? Kok kenapa pada saya nggak mau, mungkin karena sering dengar informasi dari luar begitu. Sering dengar berita hoax daripada berita yang benar sih. Ya, walau alam, tapi saya terus memberikan edukasi sama mereka itu. Edukasinya itu dibuat, kasih yang positif-positif, jangan kasih hoax-hoax. Ini nih si pemberi berita hoax ini dosanya banyak banget itu. Kalau orang mati gara-gara nggak vaksin itu gimana dia itu ya?
Saya tuh heran sama orang buat hoax ya. gitu. Ana juga Pak Ustadz menunggu 2 bulan karena kan di sini kategori ketiga sekarang udah dibuka minggu ini, alhamdulillah dari pihak rumah sakit Ana itu sudah ada panggilan buat Ana, alhamdulillah gitu, bersyukur. Cuman staf Ana ini tuh nggak mau begitu, padahal ini diharuskan kan future untuk kedepannya, apalagi kita sebagai warga non Saudi gitu kan. Jadi ya, ada yang mau, ada yang nggak mau. bilang saja, sampaikan saja ini demi keamanan, demi kesehatan. Satu orang divaksin itu dia akan membentuk herd immunity, jadi satu lingkungan jadi aman gitu loh. Cuma gara-gara dia aja, dia ini nanti jadi biang masalah, kena yang lain, dosa tuh dia. Ini mau tanggung jawab apa di sisi Allah itu? Baik, Pak Ustadz. Saya agak gemes banget nih dengan orang-orang kayak gini, ditambah lagi penyebar berita hoax itu. Itu dosanya luar biasa, jariahnya itu. Dosa jariahnya itu luar biasa banyak itu. Orang nggak mau vaksin gara-gara berita dia. Dia tanggung jawab besok di hadapan Allah itu. Kalau ada yang mati, saya bilang itu gara-gara dia ini. Berita-berita hoax itu tersebar itu. Ini masalah nyawa ya, bukan. Kalau vaksin yang lain sih mungkin nggak ini. Ini masalah nyawa, sudah jatuh korban banyak loh. Dan sudah di depan kita itu korbannya. Kok belum sadar-sadar juga gitu loh. Nah, kasih edukasi, bisa ibu kasih contoh duluan. Saya nggak apa-apa, saya tetap sehat. Ibu kasih video saya juga itu. Saya sehat-sehat saja nih, masih nunggu 1 pekan lagi. Alhamdulillah yang dari Pak Ustadz udah Ana share, Masya Allah. Malah alhamdulillah Ana udah ada panggilan 2 ya, karena Ana di rumah sakit. Ana nggak tahu ada nama saya itu udah di sini di rumah sakit saya terdaftar gitu. Malah hari ini dari pihak Sahati kan namanya aplikasi, namanya terpanggil juga, tapi Ana udah kasih konfirmasi ke rumah sakit. Saya harus ambil yang mana di sini, apa yang dari pihak aplikasi, katanya dari sini aja, alhamdulillah. Cuman staf Ana itu pada ada yang nggak mau. Jadi kenapa kok pada nggak mau? Padahal saya mau banget gitu. Gitu Pak Ustadz, jadi ya untuk mengedukasinya itu agak sulit, tapi alhamdulillah pelan-pelan sih ya, tapi kayak gitu kasih contoh aja. Sekarang tuh nggak usah debat dengan mereka, mau debat dengan orang anti vaksin tuh malas banget ya, kayak kita cuma habiskan emosi aja. Kasih contoh aja Bu. Ya, nah malah kata anak nggak apa-apa, saya daftar sendiri gitu hari ini gitu, karena kan staf anak itu kemarin ada yang positif beberapa orang, katanya sekarang 6 bulan tidak boleh divaksin, harus yang negatif clear gitu, menunggu dulu gitu, jadi tidak bisa langsung divaksin. Kalau di sini kalau yang tadinya positif terakhir negatifnya tanggal berapa harus nunggu dulu sampai 6 bulan begitu, jadi harus yang positif, yang negatif dulu gitu ya. Jazakallah. Boleh satu lagi Pak Ustadz? Ya. Masalah wifi, anak kan di sini punya router ya wifi. Terus anaknya membantu tetangga gitu kan, ada beberapa negara di sini, Filipina, Nepali gitu. Terus tetangga saya ini non Muslim gitu kan. Terus mereka kan keberatan masalah per bulan kan, di sini saya kan punya STC, katanya nggak apa-apa saya connect sama kamu, katanya sister, saya biarin bayarnya 40 real ya kalau di sini gitu. Jadi tapi wallahu alam saya nggak tahu mereka nonton apa gitu. Apakah saya harus diputusin apa tidak Pak Ustadz itunya? Kalau tidak temukan masalah asalnya boleh Bu. Karena cuma menyewakan layanan gitu. Nah, karena kita nggak tahu nih. Kalau kayak gini nanti Telkomsel atau apa di Indonesia itu nggak usah ada usaha aja, karena orang nggak tahu dipakai yang benar atau tidak. Jadi cuma sekadar jual layanan, urusan dia yang pakai yang salah, urusan dia nanti. Jadi tidak apa-apa gitu ya Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Ustadz. Iya, berikutnya lagi silakan. Ibu Alena. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya di luar tema Ustadz. Ya. Jadi ada panitia pembangunan masjid. Ya. Itu kalau membeli perlengkapan untuk pembangunan masjid dalam jumlah yang besar, banyak. Nah itu kan dari toko memberi hadiah seperti baju kaos, topi dan sebagainya. Nah itu sebaiknya hadiah-hadiah yang seperti itu tuh diapain Ustadz? Apa boleh digunakan oleh panitia? Mungkin dikasih ke orang umum aja lebih baik.
Maksudnya untuk sedekah fakir miskin gitu ya. Oh iya. Jadi nggak boleh disimpan ya, kadang disimpan dibiarin aja Ustaz. Iya, dibiarin mubazir, nggak dipakai, nggak dimanfaatin. Iya. Gitu ya. Jadi ya, itu tanpa persetujuan dari warga gitu Ustaz, dari panitia aja yang memutuskan ngasih ke. Ya tetap persetujuan aja, tapi beritahu ini untuk fakir miskin gitu aja. Oh gitu ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Ya mengenai puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin tanpa Kamis itu katanya kurang. Katanya. Jadi makanya saya mau mencari yang benarnya seperti apa. Boleh. Karena boleh. Suatu yang sunnah saja Bu, nggak usah terlalu pusing dengan mikir orang bilang nggak boleh. Ini sunnah aja kok, masa dipermasalahin. Mau puasa Kamis saja boleh, mau Senin saja boleh gitu. Oh gitu. Problemnya apa bagi mereka gitu? Kan sunnah. Iya, kecuali kalau bilang wajib boleh gitu. Ini suatu yang sunnah terserah dia. Orang itu sifat amalan sunnah itu pilihan. Nggak boleh dibilang ini nggak baik. Dibebasin aja kok gitu, gampang. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz. Pokoknya Senin aja terus Kamis nggak dapet gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau ada uzur apalagi boleh. Iya baik. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Bintu Abiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukumnya seorang thalibah yang dilamar oleh ustadznya sendiri? Karena kan guru itu kan disejajarkan dengan orang tua ya Ustadz ya. Barakallahu fiik ya Ustadz. Iya, kalau sudah jadi suami ya jadi suami berarti. Nggak ada masalah. Berarti karena kan kalau dalam pandangan orang itu kan masa nikah sama gurunya kan begitu kan pandangan orang saja. Kemarin tuh ada berita guru sama murid beda 18 tahun nikah. Oh nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Berarti yang katanya dia kan seperti orang tua kamu itu bagaimana Ustaz? Kan apa ada seperti orang tua namun kan tetap bukan mahram. Oh nama Ustaz, nama Ustaz. Kenapa mau dilarang ya? Halal kok untuk nikah. Kalau semisal dengan pertimbangan yang apa kata orang begitu itu nggak bisa jadi dasar untuk sekarang dengar saja apa kata orang tua gitu. Orang tua izinkan atau tidak. Itu aja gampang deh. Oh enggak Ustaz. Iya. Enggak tahu sih Ustaz. Iya Kum. Jazakallahu khairan. Iya Kum. Bapak Ahmad silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya di luar tema. Ya. Untuk mahar minimal itu sesuai sunnah itu apa ya Pak Ustaz? Minimal cincin besi. Cincin besi. Nah itu. Tapi ya punya harga diri dikit lah, masa kasih cincin besi. Oh iya. Terus kalau untuk acara walimah itu apakah sunnah apa gimana ya Pak Ustaz? Misalnya ya hajatan gitu. Ini mau nikah atau enggak ini kalau gitu? Kok minimalis banget sih mikirnya? Ya maksudnya minimal aja gitu barangkali. Pokoknya manut keluarga aja deh, nggak usah diputar-putar gitu loh. Oh iya Pak Ustaz. Keluarga mau apa, maharnya apa, mau walimah atau tidak. Yang penting anak ini mau nikah aja deh. Gak usah bilang, gak usah bikin walimah gak ini. Ini bukan acara kamu saja, ini acara besan, acara orang tua, acara keluarga besar semuanya datang gitu. Jadi jangan mindsetnya cuma pikirannya saya sama si Awad yang nikah. Ini terlalu mindset ini sempit banget gitu loh. Perbuka lagi itu loh, dibuka lagi mindsetnya itu. Iya Pak. Iya. Iya boleh tambah Pak Ustaz. Iya terakhir. Tapi di luar tema juga. Misalnya ini anak menempati sebuah rumah yang notabene udah lama nggak dihuni, kira-kira apakah ada bacaan atau amalan yang perlu dilakukan gitu Pak Ustaz? Ya penting di rumah itu isi amal soleh, ada surat Al-Baqarah yang dibaca, ada bacaan Al-Quran di dalamnya, sudah bawa berkah nantinya. Iya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya Kom. Berikutnya lagi silakan. Ibu Aliman. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya. Saya mengajar di masjid Ustadz, ngaji di masjid Ustadz. Ya. Dengan niat lillahi ta'ala Ustadz, nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan teman-teman saya yang ngaji juga mengharapkan nggak apa-apa nggak dibayar, tapi minta ongkosnya aja gitu. Terus yang kepala masjidnya mengiyakan Ustadz. Jadi baiklah, nanti kita bayar ongkosnya aja gitu ke sana. Terus yang ingin saya tanyakan, sampai sekarang udah berapa kali saya ngajar itu belum dibayar Ustadz. Itu bolehkah kita menuntut atau menanya kok belum dibayar gitu Ustadz? Boleh saja kalau memang niatnya sudah berubah ingin dapat bayaran. Oh begitu Ustadz ya? Iya. Oh ya, terima kasih Ustadz. Iya, berikutnya lagi. RR. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya tapi di luar tema Ustadz. Iya. Ini Ustadz mengenai bacaan sholat suruh Ustadz, itu kan termasuk sholat yang duha di awal waktu Ustadz. Iya. Nah baca kalau sholat duha itu bagusnya baca surah As-Sam dan Ad-Duha. Nah, enggak ada tuntunan surat tertentu. Nanti baca di buku umum RR, baca ini nanti, ini belum saya promokan sini nanti ya. Ini terjawab di sini semua nih. Sholat duha membuka pintu rizki. Nanti kita bahas deh. Ringkas ini kok. Oh iya. Saya kira wajib baca itu Ustaz, makanya dulu dipaksakan hafal karena ya alhamdulillah sudah hafal ya. Kalau gitu baca aja gitu. Alhamdulillah. Ya. Tapi apa Ustaz, katanya kalau surat sunnah itu lebih afdol kalau baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sebagian ulama juga menganjurkan sholat duha seperti itu, tapi tidak ada dalil khusus. Oh, gitu. Ya. Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Itu Ustaz yang pelajaran yang tema yang hari Ahad atau Sabtu itu nggak nanya. Yang masalah menjawab azan Ustaz. Iya. Kan menjawab azan untuk wanita ya, untuk berdoanya itu karena tidak sholat di masjid, boleh untuk mencari waktu mustajabahnya saat selesai azan ya Ustaz. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau laki-laki kan sudah siap dalam keadaan yang baik, mungkin sudah di masjid dengan pakaian yang rapi dan dalam keadaan suci. Bagaimana kita wanita mungkin yang masih di dapur Ustaz, mungkin yang mohon maaf tidak menutup aurat secara sempurna, mungkin juga tidak berudu atau belum suci Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Untuk menjawab azan gitu? Enggak, berdoanya Ustaz kan bebas Bu. Bebas ya Ustaz, walaupun dalam keadaan berdiri tidak harus duduk rapi gitu. Iya. Belum tutup aurat nggak masalah. Nah Ustaz, syukron Ustaz, wallahu khair. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Sofa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Ustadz, Ana mau minta pendapat Ustadz. Jadi ini Ana sedang ta'aruf kan Ustadz. Yeah. Lalu ikhwannya ini qadarullah masih belum memiliki pekerjaan tetap. Yeah. Lalu ikhwan ini memberikan dua opsi Ustadz. Opsi yang pertama ia melakukan khitbah, tapi menunggu dulu tapi menikahnya itu menunggu dulu sampai ia mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua opsinya menikah tapi masih belum tinggal bareng Ustadz, tinggal dulu di rumah orang tua masing-masing. Yang kedua nggak usah aja deh. Itu gimana? Makanya mau minta pendapat. Yang pertama gimana? Yang pertama dia meminta batas waktu sampai ia mendapatkan pekerjaan gitu Ustadz, baru dia menikahi, tapi dia melakukan khitbah dulu gitu. Kan khitbah dulu. Sampai kapan itu? Kayaknya dua opsi ini semuanya, yang satu PHP, nanti yang kedua itu nikah nih mau ngapain kok nggak sama-sama gitu loh. Kenapa nggak yakin saja sudah nikah nanti sambil cari pekerjaan nanti Allah yang nanggung rezeki. Harusnya kayak gitu pilihannya. Yakin gitu loh, optimis. Oh iya Ustaz. Sudah tinggal di sini. Ini mau nikah atau mau ngapain gitu. Kayak kucing-kucingan aja. Ngapain nih Ikhwan ini mental gimana ya, mau mental sudahlah nggak usah ngomongin dia. Ya, berarti nomor dua tidak baik ya. Nomor pertama juga ya untuk apa kayak gitu, lama juga nunggunya ya. Kalau dengan ikhwan lain gimana aja gitu deh. Baik Ustaz. Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Dia kepastian, jangan cuma bilang
nanti sungguh dapat kerjaan. Iya, kalau dapat 5 tahun lagi gimana? Oh iya Ustaz. Fitnah lebih besar sudah dilamar kok masih nunggu lama juga. Dan kalau misalnya saya sudah di khitbah kan nggak boleh terima tawaran ikhwan lain ya Ustaz? Iya, kamu sengsara itu. Padahal masih bisa dapat yang lain. Oh, baik Ustaz, mungkin itu aja Ustaz. Iya. Ustaz, jazakallah khairan. Om Hafid silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika sedang ibadah atau melakukan aktivitas lain, terus terganggu Ustaz, misalkan tetangga nyetel, kan ada pengajian, nyetel selawatnya itu keras banget Ustaz, terus lumayan lama, ada 1 jaman. Boleh nggak Ustaz kalau kita protes? Ya, protes lah. Siapa yang putar itu di mana? Di masjid Ustadz kalau pengajian itu, tapi lumayan lama dan keras banget Ustadz, kadang lagi sholat. Aduh, gitu. agak sulit itu kecuali pihak yang lebih tinggi yang punya wewenang gitu untuk merubah, seperti Pak RT, Pak Duko, Pak Lurah gitu. Kadang kita kayak ngedumel sendiri Ustadz, boleh nggak? Ya sudah, ditahan aja deh, sulit hadapinya Bu. Ya, syukran Ustadz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya Bu Guru. Silakan Bu Guru. Bu Guru silakan. Kayaknya mic-nya belum aktif. Iya, mic-nya belum aktif itu kayaknya. Baca satu lewat ini lewat chat silakan. Baik Ustaz. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Jika saya ragu apakah wudhu saya batal atau tidak karena ketiduran, tapi saya yakin sudah wudhu, sahkah salat saya? Pegang yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Kalau masih ada ragu-ragu bilang, oh ini batal enggak ya? Ya sudah, yakinnya masih belum batal ya tetap pegang yang yakin. Terus berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah kotoran mata menjadi penghalang wudhu? Kotoran mata kan di dalam. Ini tidak terlalu menghalangi ya, kecuali kalau dia banyak gitu di sini terus bentuk lapisan baru. Berikutnya lagi. Apabila berangkat safar tanggal 1 dan sampai di tempat safar tanggal 2, lalu baru kembali dari tempat safar tanggal 4. Apakah masih dibolehkan menjamak dan mengqashar salat Ustaz? Ketika perjalanan sampai di tempat tujuan boleh menjamak qashar, ketika balik juga. Namun ketika sampai di tempat kita lagi, maka tidak mengqashar, boleh menjamak saja, tapi sudah tidak mengqashar kalau sudah sampai ke tempat asal kita. Baik, itu saja. Nanti malam insya Allah dengan kitab Bulughul Maram. Kemudian besok pagi kita bahas Bu Guru, coba ada Bu Guru itu? Ya silakan Bu Guru. Klik mic-nya Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, alhamdulillah Ustadz bisa nyambung. Ustadz, ini saya di kantor. Ustadz, saya boleh nggak ikut seperti ini? Bertanya seperti ini. Sudah masuk jam kantor belum? Tadi sudah pinjar 6:30. Enggak, jam kantornya berlaku jam berapa? Jam 6:30 sampai jam 2:30 Ustadz. Awal sekali Bu, 6:30 sampai 6:30. Enggak, kita kan guru Ustadz, jadi 6:30 tuh saya sudah 6:30 sebelum 6:30 tuh sudah sampai di kantor, sudah absen. Tapi kalau aktivitas pagi ngajar mulai jam 7. Ini saya lagi makan sama zikir. Nyambi gitu nggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Jadi Ustadz, pertanyaannya, Ustadz, siswa saya kemarin itu kan ada tidur sama laki-laki. Ya Allah. Nah kemudian pada saat saya sudah usut, ternyata dulunya dia sudah pernah juga tidur sama laki-laki. Kemudian dari orang tuanya juga dulu memang pernah berbuat zina. Nah pertanyaan saya, untuk orang tuanya ini kan sudah, yang perempuan sudah tobat Ustadz, yang bapaknya ini belum. Ini kira-kira saya ngasih masukannya gimana Ustadz ya? Kasih masukannya, suruh orang tua kasih contoh yang baik pada anak. Yang untuk bapaknya kan udah bisa Pak Ustadz ya. Bapaknya masih mabuk kayak gitu-gitu. Ya berarti cuma pengaruh ke ibunya aja. Ibunya kasih contoh baik. Ini ada ngaruhnya nggak Ustadz dari azab dari bapaknya ini? Bisa si anak jadi, ini? bisa. Bisa. Ya. Kalau seandainya saya ngasih saran nih, kamu baikin bapak kamu, nasihati, itu saya benar apa enggak Ustadz? Bisa juga.
Nggih. Kemudian Ustadz, sekarang dia lagi sakit, ada infeksi di payudaranya. Itu kira-kira ada sambungan ke situ nggak Ustadz ya? Ada, karena maksiat. Tapi dari bapaknya ya Ustadz ya? Si anak ini tadi? Oh, anak tadi itu karena tidur sama asal sakit tadi? Iya. Ustadz, yang kedua, Ustadz, saya tuh kan kalau kerja itu kadang ngeluh sama Allah, ya Allah saya capek kerja gitu, kan tugas guru banyak, lebih mudah beribadah daripada mengerjakan tugas guru. Itu boleh nggak Ustadz? Mengeluh pada Allah? Boleh mengeluh pada Allah kan? Boleh. Oh boleh. Gitu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Ya, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok lagi kita ketemu dan nanti malam. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.